Halo teman-teman semua. Jadi di sini kita akan membahas ya bagaimana cara menguji suatu pencilan ya teman-teman ya atau outlier pada suatu eh, data yang akan kita dapatkan gitu. Ini disebut juga uji penolakan hasil analisis. Jadi kalau misalnya ada outlier atau kira-kira datanya itu menyimpang ya, itu kira-kira bisa kita masukkan atau kita bisa keluarkan nggak sih sebenarnya gitu. Nah ini salah satu cara pengujiannya teman-teman. Jadi misalnya di sini ada 4 data ya, lambangnya X ya. Kemudian kita mau uji nih kalau misalnya ada hasil yang jauh, kira-kira ini kan hasilnya kira-kira 95 semua ya. 95,72, 95,81 sampai 95,92. Nah, kalau ada hasil yang kira-kira menyimpang seperti di sini adalah misalnya nilainya adalah 96,18 ya, kan berarti jauh tuh. Nah, kalau kita masukkan ke dalam rata-rata di sini atau standar deviasi ataupun deviasinya, itu kira-kira bisa diakui atau harus dibuang teman-teman. Nah, pertama dari 4 data ini, data yang kelima tidak kita masukkan ya, data yang mau diuji hanya 4 saja dimasukkan. Itu kita buat rata-ratanya atau X bar. Kemudian kita cari standar deviasinya dengan cara X yang ini nih, ya, data X dikurangi X bar. Kemudian kita kuadratkan ya. Jadi ada data deviasi X min X bar dan data D kuadrat, yaitu X min X bar yang dikuadratkan. Oh ya, jangan lupa teman-teman, untuk X min X bar ini datanya harus dalam mutlak ya, tanda mutlak. Jadi kita pakai rumus sama dengan absolut atau ABS dalam kurung A5 yang ini ya, dikurangi B5 ya. Jadi hasilnya harus positif. Kemudian kedua-duanya nih, yang deviasi dan juga D kuadrat, itu kita jumlahkan ya. Rumusnya adalah sama dengan sum ya, dari atas ke bawah, dari C5 sampai C8. Itu didapatkan hasilnya adalah 0,22, dan kemudian untuk yang D kuadrat sama rumusnya sama dengan sum D5 sampai dengan D8, itu didapatkan jumlahnya adalah 0,0202 ya. Nah, kemudian setelah itu kita buat D rata-rata atau D bar ya, dan juga standar deviasi. Untuk D rata-ratanya berarti dari sini nih 0,22 dibagi 4 karena datanya ada 4. Sedangkan untuk standar deviasi itu ini rumusnya ya, akar sigma dari sini nih, sigma X min X bar dikuadratkan dibagi dengan N-1 karena datanya ada 4, berarti sama dengan 4 dikurangi 1 sama dengan 3 teman-teman ya. Dan didapatkan hasilnya adalah 0,08. Nah, ini adalah syaratnya teman-teman. Jika nilai yang kita uji, nilai uji adalah 96,18 min X bar dibagi dengan D bar lebih dari 2,5 atau lebih dari 4. Kalau 2,5 berarti dia confidence levelnya atau tingkat kepercayaannya adalah 95%. Kalau misalnya 4 itu adalah 99%, maka hasilnya akan ditolak teman-teman ya. Tapi kalau misalnya kurang dari 2,5 atau kurang dari 4, itu berarti diterima. Kalau kita lihat dari deviasi rata-ratanya ya, atau D bar di situ. Nah, kalau kita lihat dari standar deviasi, berarti nilai yang diuji dikurangi X bar dibagi dengan standar deviasi itu lebih dari 2 atau lebih dari 3. Ini masing-masing confidence levelnya ya, atau tingkat kepercayaannya. Itu maka hasilnya akan ditolak ya. Kalau misal diterima berarti dia di bawah 2 atau di bawah 3. Nah, kalau ditolak berarti apa? Berarti data itu bisa kita tidak masukkan atau kita bisa hilangkan karena diduga berarti datanya itu ngaco teman-teman ya, atau jauh sekali dari rata-rata seperti itu. Nah, ini adalah nilai yang diuji min X bar itu adalah 0,36, berarti absolut H10 ya. 96,18 dikurangi B5 ya. X bar kan sama dengan ini nih, 95,82, dan didapatkan hasilnya adalah 0,36. Nah, untuk pengujiannya pertama ya, yang ini ya, itu saya dapat nilainya adalah 6,55, berarti kedua-duanya nih untuk yang D bar
itu di atas 2,5 dan di atas 4 ya. Berarti kedua-duanya hasilnya ditolak teman-teman ya. Kemudian kalau kita lihat dari standar deviasi itu adalah H11 min H9 ya. Untuk D-bar berarti H11 yang ini ya, X bar dibagi dengan D-bar teman-teman ya. Untuk yang standar deviasi itu yang X bar, nilai hasil uji min X bar 0,36 dibagi dengan 0,055, hasilnya adalah 4,39. Nah untuk yang hasil standar deviasi tadi saya belum bahas ya, itu berarti kedua-duanya lebih dari 2 dan lebih dari 3. Berarti kesimpulannya apa? Baik dari D-bar, dari deviasi rata-rata, maupun kita lihat dari standar deviasi, itu hasilnya adalah ditolak ya, atau datanya bisa kita buang, berarti seperti itu. Oke, mungkin gitu ya teman-teman. Nanti untuk file Excel ya akan saya sematkan juga di kolom deskripsi. Silahkan dilihat aja atau diambil bebas. Mungkin gitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih.